Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama untuk menyaksikan berita terupdate tentang bola hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas apa saja yang menjadi ramai hari ini. Let's do this guys, let's go. Tapi kalau Irak mainnya secara individu, mungkin juga ada pengaruh kepada para pemain akibat euforia yang menurut saya berlebihan. Sebelum pertandingan semifinal lawan Uzbekistan, kan gila banget ini euforianya. Semua bahas timnas, ayolah. Kurangi hype ini, jangan gembar-gembor. Kan selalu saya katakan, ya ada jejak digitalnya. Selalu saya katakan, yuk kita semua rendah hati. Timnas U23 harus bermain secara kolektif. Dan finishingnya harus bagus, kan begitu caranya untuk menang. Ini sudah nyerang, ya kan banyak yang syuting dari angle yang sulit, banyak yang syuting dari jarak yang jauh. Ya gimana caranya mau mencetak gol, Pak? Kan susah caranya seperti itu, padahal ada rekan yang lain yang sudah mencari ruang. Nah ini bisa menjadi problem besar di masa depan. Saya harapkan Sinteyong akan bisa mengevaluasi semua pemain, dan pemain yang memang egois coret aja udah. Mas Cho, ya kan? Seperti Kante permainan dia, ada di mana-mana loh ini pemain. Mana menurut saya harus dicek nih oleh wasit nih. Nathan ada 1 atau 2 di atas lapangan, ya kan? Atau mungkin ada 3. Ada di pertahanan, bisa menggagalkan upaya pemain tim lawan mencetak gol. Ada di tengah, bisa membagi bola. Ada di depan, hampir mencetak gol. Bisa menjadi filter. Aduh, luar biasa pemain ini. Jadi tidak salah juga, ya kan, pemain keturunan ini membela timnas Indonesia. Dan seandainya Nathan Choang tidak menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kali ini, saya tidak yakin timnas Indonesia U23 bahkan bisa lolos dari fase grup. Apalagi non Australia itu. Waduh, keren banget ini pemain. Ya kan, mungkin juga paru-parunya ada 3 nih pemain ini. Gak ada capeknya loh ini. Walaupun Uzbekistan memang dia sulit untuk keluar ya dari ruangnya, karena para pemain Uzbekistan betul-betul fokus untuk menutup ruang dari Nathan Choang. Tapi secara permainan, pemain ini punya visi yang baik, pemain ini punya ketenangan di atas lapangan untuk bisa membagi bola. Artinya apa? Dia punya visi yang sangat tajam. Ya, mendapat pujian ya Nathan Cho ya. Luar biasa. Permainan yang sangat cantik yang ditunjukkan, tapi sebaliknya Bung ini menyampaikan kritikan terhadap pemain yang egois, yang sebenarnya angle-nya sangat sulit tapi tetap dipaksakan. Bagaimana pendapat kalian soal ini? Dia singgung kepada siapa sih sebenarnya? Next ya. Guys, akan ada kabar besar mengenai Justin Hubner. Ya, 2 hari ini Justin Hubner membuat heboh media sosial, khususnya pecinta timnas Indonesia. Jadi dia ngupload video atau IG story, foto-foto koper dan tasnya di bandara. Terus ada caption gini, mau kemana "The big news is next week." Nah, dengan gaya-gaya ahli nujumnya, netizen menebak kayaknya Justin Hubner akan naik ke tim utama deh. Atau kayaknya Justin Hubner dapat kontrak di tim Premier League yang lebih gede deh. Atau juga Justin Hubner pindah ke klub di Eropa. Ada juga yang bilang di Bundesliga. Atau ini juga mungkin berkaitan dengan pemanggilan Justin Hubner ke timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Nggak ada yang tahu. Jadi cuma Justin Hubner yang tahu. Menurut kalian gimana guys? Yang paling mungkin apa nih yang kejadian minggu depan? Ya, kita nantikan aja beritanya sampai benar-benar real ya. Kalau masih mengandai-andai, beritanya belum valid ya. Tapi yang bikin gue nyesel, ya Marcelo sama Slap itu egoisnya minta ampun. Jujur, sangat egois. Ternyata Marcelo di divisi 2 pun cadangan. Dia baru 1,5 tahun main 17 menit, which is not much. Ya, kalau gue lihat gaya lu bermain kayak gini, gue gak heran. Marcelino dengan bakat yang luar biasa, kalau dia gak mau merubah, dia gak akan kemana-mana. Kalau dia tetap egois kayak begini, dia gak akan kemana-mana. Ujungnya balik Liga 1. Di Eropa, you cannot play like this. Oke? Di Eropa lu dapat kesempatan 4 menit, 5 menit, lu harus buktikan. Kalau lu next time layak main 4-5 menit lagi. Kalau lu 3 match beruntun main 4-5 menit, match keempat mungkin lu dikasih 1 babak. Mungkin habis berapa itu lu bisa jadi starter kalau baik yang cedera. Tapi jujur, gue kalau jadi dancer nggak akan gue kasih kesempatan juga. Oh, bagaimana pendapat kalian teman-teman soal komentar dari Coach Justin ini terhadap Marcelino? Tapi saya mendengar berita bahwa Marcelino itu terpilih menjadi untuk Piala AFC kemarin ya. Salah satu pemain yang terpilih yang diprediksikan akan menjadi pemain bintang Asia masa depan. Bagaimana menurut kalian? Ya, kita lihat saja nanti ya. Marcelino bilang begini aja, "Your hate make me stronger. Your love make me unstoppable."
Di luar banyak yang membenci dan menghate comments-kan lu. Pasti banyak yang juga mengagumi dan menyukai lo. Ada juga yang cukup diem aja. Jangan fokus sama yang benci, tapi bersyukur sama yang tetap mensupport lo. Oke, jadi di dalam video ini kita sudah melihat dua pendapat dari dua orang yang dikenal dalam dunia sepak bola ini, Bung Jebret ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu mengkritik Marcelino, yang kedua memberikan support kepada Marcelino. Dia mengatakan bahwa dia memberikan masukan kepada Marcelino biarlah kebencian orang-orang itu membuat dia lebih kuat, atau kritikan atau serangan dari netizen itu membuat dia kuat, dan kemudian cinta dari orang-orang itu membuat dia tidak terhentikan, unstoppable. Ya, saya sempat mengatakan kepada Marcelino kemarin bahwa gak usah dipedulikan hate speech yang nantinya yang adanya jika menghiraukan hal-hal seperti itu, akhirnya blunder sendiri dia. Akhirnya kan sebenarnya yang tidak mau marah kepada Marcelino itu marah karena mengatakan negara lucu. Nah, itu dijadikan para pembencinya dan mereka goreng itu seolah-olah Marcelino meremehkan negara, padahal tidak. Padahal sudah mati-matian membela negara ya teman-teman ya. Jadi siapapun kita ya, nggak usah pedulikan soal hate speech, soal hinaan. Kalau ada kritikan terima dan jadikan itu sebuah kritikan untuk membangun kita teman-teman. Guys, ada kabar baik dari timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand terpilih menjadi bintang masa depan Asia. Hal ini dipublikasikan melalui Instagram resmi dari AFC Asian Cup. Nah, Instagram resmi ya. Jadi ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa ya. Diposting dari akun AFC resmi bahwa Ferdinand terpilih ya. Kita lihat saja, doakan saja agar supaya mental Marcelino itu semakin dewasa ya. Ya, cara berpikirnya dan cara bermainnya itu semakin dewasa. Di lain sisi, supporter Indonesia menjadi kiblat supporter sepak bola dunia. Memang ratusan juta rakyat Indonesia hampir semuanya penggemar bola ya. Marcelino ngetik negara lucu. Ya, memang lucu. Lihat aja kelakuan netizen di kolom komen klub Marcelino out lah. Heh, lu yang harus out. Ini kita bisa naturalisasi fans karbitan gini gak sih? Di pertandingan melawan Guinea jangan bawa Marcelino deh. Ucap fans karbitan yang kalau timnas menang bakal memuji setinggi langit, giliran kalah selalu nyari korban buat digoreng. Padahal jelas kelemahannya ada di kedalaman skuad, kelelahan fisik dan mental. Ya, itu kata pelatih. Gua gak tahu sesakit apa lu sampai sejahat itu ketikannya. Sama, gue juga kecewa. Gue kritik dia, tapi gue juga milih nyemangatin dia biar di pertandingan berikutnya bisa tampil maksimal. Sumpah, gue gak bisa bayangin perasaan Marcelino. Dia yang harus lebih sakit dan sedih di situasi ini, yang harusnya dikritik dengan membangun support mentalnya. Ini karirnya sengaja mau dimatiin. Anak 19 tahun yang udah bela dan banggain negara. Gila. Ya, kekalahan timnas atas Irak memang menyakitkan, tapi menyalahkan pemain secara personal jelas tindakan karbitan. Saya setuju kalau ini. Ketika lawan Yordania, kalemnya nendang penalti lawan Korea, golnya di Piala Asia Senior. Wah, mau gua rangkum dari 2 tahun lalu. Yakin gua, kalau lu di posisi Marcelino malah banyak jongkok di lapangan. Support Marcelino dan pemain yang lain yuk. Sebarin aja, biar malu dan sampai ke mereka yang gak punya hati. Gimana menurut kalian? Apa netizen sudah keterlaluan? Share. Ya, kalau itu saya setuju apa yang disampaikan oleh anak muda ini. Luar biasa ya. Ya, we are stand bersama dengan Marcelino. Sekalipun kita juga sama-sama mengkritik. Ya, lakukanlah kritik seperti ini. Misalnya teman-teman ya, kritiklah seperti ini. Marcelino, ayo dong, jangan terlalu banyak main individual. Kalau melihat rekan teman yang sudah kosong, yang sudah lelah lari untuk mencari posisi dan free, dan kemudian posisi Anda Marcelino itu berada di angle yang sulit untuk melakukan tembakan, sebaiknya jangan mengambil keputusan untuk tendang, oper kepada rekan yang sudah free. Titik.
Itu kritikan yang akan membangun, yang akan menjadi sebuah masukan kepada Marcelino, dan mungkin dia dengan cara penyampaian yang baik, dia akan seperti ini. Oh baik, kedepannya saya akan lebih dewasa dan lebih mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Ya, itu adalah sebuah kritikan yang membangun. Itu wajar dan kita harus memberikan kritikan seperti itu. Jangan sampai saya membaca beberapa komentar ya, mengatakan katanya Marcelino sampai hari ini masih menggiring bola sampai ke rumahnya. Marcelino egois, out aja dari tim. Marcelino itu seperti ini, seperti itu, sampai menyerang ke personalnya. Tentu saja dia emosi ya. Apalagi masih muda dan masih panas ya teman-teman ya. Jadi wajar saja jika sampai dia keceplosan memberikan status di Instagramnya negara lucu. Nah itu tentu saja akan menjadi peluru dan menjadi bumerang atas dirinya sendiri, peluru bagi para pembencinya, bagi orang-orang yang sebenarnya bukan supporter sih, mereka hanya apa ya ceritanya, anak buahnya Bung Towel katanya. Ya, jadi lucu-lucu saja ya teman-teman. Jadi intinya, ayo kita kritik ketika mereka performanya turun dan sudah mulai egois. Kritik aja, tapi yang wajar, sewajarnya. Ya, kritik saja dan kemudian jangan terlalu menyerang ke personal. Jangan menjadikan sebuah hinaan itu kalian bungkus sebagai sebuah kritik. Beda hinaan, cacian, bulian dengan kritikan. Kritikan membangun, tapi hinaan, bulian itu menjatuhkan mental. Jadi sama-sama kita dukung mereka agar supaya mereka bisa bermain lebih baik lagi. Ya banyak sekali loh prestasi yang sudah ditunjukkan oleh Marcelino. Begitu banyak cara bermainnya yang begitu baik sehingga membuat timnas ini menjadi salah satu faktor membuat timnas Indonesia menang melawan Australia, Korea, ya. Jadi ya kita dukung saja teman-temannya agar supaya kedepannya para supporter Indonesia, netizen Indonesia semakin hari juga semakin dewasa. Jangan menuntut agar supaya para pemain kita ini lebih dewasa, tapi netizen juga harus dewasa. Tapi banyak kok netizen kita yang dewasa, yang memberikan support yang luar biasa kepada para pemain kita ya. Ya, tapi pendapat dan opini masing-masing itu ada di tangan kalian, terserah kalian semuanya. Berikan saran dan komentar juga di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.